Halo, selamat siang pemirsa Jawa TV. Senang sekali kembali berjumpa dengan saya David Funata dalam program Update Bisnis. Berbagai informasi menarik dari dunia bisnis kami sudah siapkan untuk Anda dalam 60 menit ke depan. Informasi yang pertama, kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Pemirsa, kebijakan perpanjangan pelaporan SPT tahun ini kembali menjadi sorotan. Di satu sisi memberikan kelonggaran bagi wajib pajak, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan soal efektivitas dan dampaknya terhadap kepatuhan serta penerimaan negara. Lalu bagaimana juga dengan pelaporan SPT badan di tengah kondisi dunia usaha saat ini? Untuk membahasnya telah bersama dengan kami Bapak Sabar L. Tobing, founder dan CEO High Five. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Mas David. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk hadir di Jawa TV. Apa kabar? Luar biasa, sehat Mas David. Mas David sehat? Sehat. Tampaknya tambah hari tambah bugar nih ya Pak Sabar ya. Iya Mas. Pak Sabar, saat ini sudah menjelang akhir bulan April, di mana kita mengetahui ini sudah akhir deadline. Betul. Ya, dari pelaporan SPT orang pribadi. Ya. Tanggapan Pak Sabar gimana nih? Oke, baik Mas David. Jadi kalau kita lihat ya, ini kebijakan pemerintah sangat luar biasa ya Mas David. Karena begini, mestinya SPT orang pribadi itu paling lama dilaporkan itu tanggal 31 Maret 2026 atau setelah 3 bulan berakhirnya tahun pajak. Jadi Indonesia itu sudah memahami sebuah aturan namanya tahun pajak, Januari sampai Desember. Jadi kalau dikatakan undang-undang, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak itu berarti Maret untuk orang pribadi. Kalau badan berarti 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu sejak Desember berarti April. Tapi yang bisa kita lihat di sini, pemerintah membuat suatu relaksasi nih Mas David namanya. Relaksasi ini dikasih perpanjangan sampai dengan 30 April. Tetapi bukan berarti statusnya itu tidak terlambat. Tetap terlambat. Ya, untuk orang pribadi. Ya, tetapi yang dihapus di sini apa? Sanksi dendanya, Mas. Karena undang-undang perpajakan itu jelas mengatur keterlambatan pelaporan SPT tahun orang pribadi itu akan dikenakan denda 100.000 plus bunga. Oke. Plus bunga nih Mas. Jadi bukan hanya telatnya saya tapi plus bunganya. Yang dihapus oleh Kemenq dalam hal ini adalah bunganya Mas yang dihapus. Bunganya. Bunganya. Jadi kalaupun nanti misalnya orang pribadi ini telat lapor di Maret, dia lapor di April, pasti muncul bunga nih. Oke. Muncul bunga STP. Tapi bunga itu nanti bisa dihapus. Oke, dihapuskan. Dihapuskan. Itu untuk orang pribadi. Tetapi kalau untuk badan itu April. Kemungkinan besar tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan. Untuk itu para pengusaha Indonesia harus segera mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan dokumen yang akan disubmit ke DJP. Terutama laporan keuangan. Dan juga semua lampiran-lampiran yang terkait di dalam pelaporan SPT tahunan tersebut, Mas. Ini penting ya. Tetapi mungkin masih banyak di luar sana, Mas David, yang tidak tahu ternyata undang-undang mengizinkan pelaporan itu bisa diperpanjang maksimal 2 bulan. Untuk yang badan. Untuk SPT tahunan badan. Oke. Ya. Tetapi untuk orang pribadi tidak. Ya seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah pengusaha Indonesia sudah memahami bahwa memang ada hak mereka untuk memperpanjang pelaporan SPT ini? Ya karena memang ini sangat eksplisit diatur di undang-undang ya. Dan kemungkinan para pengusaha ini tidak atau belum membaca undang-undang tersebut gitu. Jadi sebenarnya 2 bulan perpanjangan SPT itu bukan berarti itu kebijakan murni daripada Kemenq, tetapi undang-undang pun sudah memberikan kelonggaran sebenarnya di situ. Oke. Berarti artinya kalau tadi Pak Sabar sudah menyebutkan ya untuk badan ini ada waktunya sampai dengan 30 April. 30 April ya. Tapi yang sudah tertera di perundang-undangan adalah bisa dipanjangkan selama maksimal 2 bulan. 2 bulan setelah April nih. Setelah April. Oke. Setelah April. Tetapi Mas David perlu dicatat di sini, wajib pajak itu harus memberitahukan. Nah ini nih, jadi jangan, oh ya kan undang-undangnya bisa kok memberikan kelonggaran 2 bulan lagi kita. Tetapi ini penting nih, dicatat harus ada surat pemberitahuan. Dari siapa nih?
dari wajib pajak ke KPP di mana dia terdaftar. Ini dua hal yang berbeda ya Mas. Ini pemberitahuan bukan permohonan. Jadi sebenarnya kalau udah diberitahukan berarti dianggap sudah disetujui bahwa wajib pajak ini bisa memperpanjang 2 bulan. Tetapi kalau sifatnya untuk permohonan, berarti bisa dong nanti ditolak permohonannya oleh DJP. Dalam konteks ini Mas David tidak ada keputusan yang harus diberikan oleh DJP. Ya, jadi tetap yang namanya pemberitahuan ya pasti otomatis bisa dijalankan. Tetapi kalau permohonan tunggu dulu nih hasilnya seperti apa? Karena bisa diterima bisa ditolak loh Mas David. Yang namanya permohonan ya. Contoh Mas David nih punya anak, Pak tolong dong minta buat jajan. Itu kan permohonan. Mas boleh kasih boleh tidak kan? Ya kan? Tetapi kalau misalnya hanya beritahukan, Pak saya mau main dulu nih sama teman saya, diberitahukan, ya kan? Beda hal, dua hal yang berbeda. Sama nih kayak di DJP Mas. Di DJP ini kalau pemberitahuan itu terkait dengan perpanjangan SPT tahunan badan ini 2 bulan, itu cukup diberitahukan tetapi bukan permohonan. Karena kebijakannya sudah ada. Sudah ada dan undang-undangnya sudah jelas mengatur itu bisa diperpanjang oleh wajib pajak. Gitu. Artinya walaupun tidak ada woro-woro seperti bulan lalu nih dari Menkyu kita bahwa adanya perpanjangan untuk pelaporan orang pribadi sampai dengan April, walaupun tidak ada seperti itu, kebijakan sudah yang mengatur mengenai itu sudah ada. Sudah ada, tapi untuk badan. Untuk badan. Kalau OP sih tidak. Tetapi perlu dicatat di sini Mas David bahwa memang ada syarat yang harus dilampirkan oleh wajib pajak di dalam pemberitahuan ini, yaitu mereka harus membuat perhitungan sementara Mas David. Membuat perhitungan sementara terkait dengan pajak terutang. Ya, jadi berapa sih estimasi pajak terutangnya itu? Misalnya 2 miliar atau 1 miliar. Mereka harus setor dulu itu Mas. Masalah nanti dokumentasi persyaratan yang akan dilampirkan di SP tahunan di perpajakan itu nanti aja. Yang pasti harus ada dulu perhitungan sementara. Dan mereka harus setor dulu pajaknya itu. Nah ini kan menarik kan Mas David? Menarik nih. Berarti bukan kosongan ya? Bukan kosongan. Harus ada perhitungan sementara dan juga ada surat pemberitahuan. Pak Sabar, kita mau kulik lebih dalam mengenai OP pribadi, orang pribadi dan juga badan usaha. Namun kita berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Pak Sabar L. Tobing selaku founder CEO dari High Five. Pak Sabar, tadi Pak Sabar sempat berbicara mengenai adanya status keterlambatan untuk orang pribadi. Walaupun dikasih relaksasi sampai dengan April yang mestinya Maret. Apakah ada dampak dari status keterlambatan itu walaupun dendanya dan bunganya sudah terhapus? Baik. Mas David, Indonesia ini kan sudah membangun sebuah sistem digitalisasi perpajakan yang cukup canggih, yaitu namanya Cortex System. Cortex System ini Mas David, itu akan melihat, mengcapture semua activity bisnis yang dijalankan oleh si wajib pajak tersebut. Mulai dari apa? Mulai dari status pendaftaran dia, status PKP dia, termasuk status dia waktu melaporkan SPT tersebut. Jadi akan ketahuan tetap di situ terlambat. Ya. Indonesia ini menganut sistem self-assessment, Mas. Ya, sehingga kalau misalnya status dia sudah terlambat di situ, itu kan menjadi suatu catatan tersendiri nih sebenarnya buat DJP, ya kan? Berarti memang walaupun dihapus bunga dendanya, tapi kan status Anda itu terlambat. Analoginya gini, Mas David. Kita akan masuk di jam 8 pagi, ya. Kita telat, tetap diizinkan masuk, Mas. Kerja. Statusnya tetap terlambat atau bagaimana? Tetap terlambat. Tetap terlambat. Berarti kan udah ada catatan HRD ya bahwa kami itu terlambat. Catatan buruk nih. Ya, walaupun diizinkan masuk dan tidak dipotong gaji. Kurang lebih seperti itu. Sama sih kayak DJP juga. Karena gini Mas, sistem Cortex itu tidak bisa diotak-atik mereka. Begitu telat, ya kelihatan telat di situ. Gitu loh. Dan ini nanti dampaknya apa? Dampaknya ini ke compliance dia. Jadi saat dia nanti mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pajak, itu menjadi pertimbangan buat DJP karena dia lihat ini kurang compliance, ya, kurang taat dari sisi administrasi. Yang tadinya dia mendapatkan misalnya kebijakan percepatan pengembalian utang pajak, terus yang kedua terkait dengan insentif misalnya Mas David.
kemungkinan besar itu menjadi pertimbangan DJP tidak memberikan insentif tersebut. Kenapa dilihat? Kenapa jadi seperti itu? Karena dilihat memang dari sisi kepatuhan kamu aja, pelaporan SP tahunan aja udah nggak patuh, nggak mau tepat waktu. Terus bagaimana mungkin DJP bisa memberikan relaksasi, memberikan insentif, memberikan percepatan pendahuluan dan segala macam yang mestinya Mas David itu bisa didapatkan oleh si wajib pajak ini kalau dia patuh gitu loh. Ya, gitu Mas David. Sama nih kayak, wah saya akan memberikan insentif nih, bonus nih sama anak saya, tapi misalnya dia nggak patuh, disuruh A nggak dikerjakan tapi telat, ya kan? Itu menjadi catatan tersendiri buat kita ya Mas. Sama juga antara hubungan otoritas pajak Indonesia dengan masyarakat dalam hal ini WP. Jadi saran saya, kalaupun ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan relaksasi seperti itu, perlu kita pertimbangkan. Sebisa mungkin ya kita patuh aja gitu loh. Karena kalau misalnya ada insentif, ada kebijakan baru yang mungkin kita bisa dapatkan secara positif, itu kemungkinan besar kita tidak dapatkan. Kemungkinan besar ya Mas David, bukan pasti saya bilang pasti. Karena untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak itu secara komprehensif Mas. Baik dari sisi legalitas dia, kepatuhan dia, pembayaran tepat waktu, dan juga kewajaran atas laporan keuangan pun itu menjadi pertimbangan buat DJP Mas. Oke, menarik. Nah, apakah ini berlaku sama dengan badan usaha yang dimana tadi mestinya sampai dengan 30 April, tapi ada kebijakan sampai dengan 2 bulan. Apakah ini bisa menjadi suatu catatan buruk juga untuk perusahaan yang mengaktifkan kebijakan itu? Ya, pastinya Mas David, pastinya David. Di samping memang pemerintah itu kan mengharapkan dengan semua tepat waktu wajib pajak Indonesia ini melaporkan penerimaan negara, uang masuk ke negara itu akan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena kenapa? Karena kembali lagi Mas David yang pernah kita bahas dari sebelum-sebelumnya bahwa pajak APBN Indonesia ini sumbernya 83% dari pajak. 83%. Jadi kalau misalnya Mas David itu memang diundur jadi 2 bulan lagi, berarti kan ada penerimaan negara yang tertunda selama 2 bulan. Di satu sisi, negara tidak akan mungkin pending pembayaran untuk gaji guru, untuk gaji PNS, untuk pembayaran bunga ke luar negeri. Nggak mungkin kan dipending Mas David. Pasti kan harus on time semua pembayaran itu. Kalau misalnya, bayangkan Mas David, semua wajib pajak menggunakan haknya untuk memperpanjang 2 bulan ini, itu dampaknya ke penerimaan negara itu saya rasa pasti signifikan. Itu yang pertama. Untuk sisi negara. Sisi wajib pajak pun udah pasti Mas. Karena begini, karena 4 bulan itu sebenarnya waktu yang cukup untuk menyusun laporan keuangan. Waktu yang cukup. Dan itu pun sudah memenuhi pertimbangan yang cukup dalam. Jadi sebelum undang-undang itu dibuat bahwa harus 4 bulan, itu kan sudah diminta pendapat daripada para wajib pajak, para konsultan, dan juga para pihak-pihak yang para stakeholder, sehingga sepakat bahwa memang paling lama pelaporan SP tahunan badan itu 4 bulan. Tidak asal, ya. Kenapa lebih lama SP tahunan badan itu 4 bulan dibandingkan dengan orang pribadi cuma 3 bulan? Karena kompleksnya laporan yang akan disusun, baik dari dokumen laporan keuangan, lampiran dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia holding, ya beberapa cabang, berapa anak perusahaan yang akan mereka susun itu pun cukup. Apalagi kalau sampai diaudit segala macam. Sehingga 4 bulan Mas adalah waktu yang sangat cukup sebenarnya untuk bisa tepat waktu pelaporannya. Kalau diundur 2 bulan lagi, berarti 6 bulan dong Mas, setengah tahun itu. Wah, ini kan menjadi catatan tersendiri. Ya, kembali lagi. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga fasilitas yang akan didapatkan mungkin itu tidak akan bisa diberikan Mas. Karena memang kembali lagi ya, ini 2 sisi yang akan menerima negatifnya. Baik pemerintah sebagai pengelola dana dari pajak maupun si wajib pajak yang menerima fasilitas daripada DJP Pak. Gitu. Saya mengingat perbincangan kita kapan lalu dengan yang sempat membahas soal ini juga bahwa sampai dengan saat ini banyak wajib pajak yang masih belum melaksanakan tugasnya. Dari 83% penerimaan negara dari pajak itu, tapi banyak juga yang belum melaporkan. Nah, menurut Pak Sabar, apakah hal ini masih berlangsung sampai dengan saat ini dan juga bagaimana dengan badan usaha? Apakah memang dengan banyaknya resiko yang diterima oleh pemerintah tadi, di mana pemerintah juga banyak yang harus membayar gitu ya, kenapa kok tidak dibuat fix sampai dengan
April. Kira-kira faktornya yang membuat pemerintah memberikan kebijakan itu apa ya? Oke, ini menarik ya Mas. Jadi gini, kembali lagi Mas, sistem perpajakan kita ini adalah self-assessment ya. Nah memang semua itu dikembalikan kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban dia. Mulai dari perhitungan, pelaporan, pembayaran, dan lain sebagainya lah. Ya kan? Jadi apakah hal ini masih terus berlanjut sampai hari ini? Masih Mas. Itu bisa kita lihat dari tax ratio. Ya, dari tax ratio Indonesia itu masih di angka 10% dan tidak bergerak naik Mas. Itu aja ya kan. Jadi kalau apakah udah patuh atau tidak, kita lihat aja Mas pergerakan tax ratio Indonesia dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini itu tidak bergerak signifikan. Ya nggak nyampai sampai di 12%, mentok di sampai 10%. Yang jadi pertanyaannya adalah dengan tax ratio yang tidak bergerak ini, kenapa sih nggak diperketat aja seperti yang Mas David tadi? Udah 4 bulan, ya kan? Ya kembali lagi ya Mas, kalau kita mau mungkin ya Mas, kalau analisa saya sebelum kitab KUP ini dibuat, undang-undang ini dibuat, ya belum memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia. Menurut saya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Sehingga memang dibuat dulu sebuah aturan, misalnya maksimal 4 bulan, bisa di-extend sampai 2 bulan lagi. Terus, tetapi tidak melihat dampak daripada undang-undang ini 10-15 tahun berikutnya. Ya, ternyata ya tax compliance, ternyata tax ratio Indonesia itu tidak bergerak signifikan. Mestinya bisa nggak sih di adendum atas undang-undang ini? Ya sangat bisa. Berarti harus dihapus pasal atau ayat yang memberikan kelonggaran untuk yang 2 bulan tadi. Itu bisa dihapus. Karena memang, tapi harus digodok lagi di pemerintah, disepakati, dan diundang para praktisi dan akademisi, para pakar, disampaikan. Kita membuat undang-undang ini 15 tahun yang lalu. Dengan kita tidak bisa memprediksi atas tingkat kepatuhan tax ratio Indonesia. Ternyata ini menjadi celah nih buat wajib pajak, sehingga mereka bisa mengulur waktu 2 minggu ini, karena memang secara undang-undang mereka tidak salah. Karena perilaku dalam tanda petik ya, karakter daripada wajib pajak ini yang memakai 2 bulan ini menjadi ruang mereka untuk bergerak. Udah kita sepakati aja, tidak ada perpanjangan pun. Dihapuskan. Kalau cut di 4 bulan, kalau sampai telat, pertama kenakan denda. Yang kedua periksa. Nah, itu. Kalau ini dan kalau menurut saya Mas David, kalau sampai wajib pajak yang telat melaporkan SPT tahunan, maka akan segera dilakukan pemeriksaan. Kalau sampai kata-kata itu masuk di undang-undang, saya yakin banget Mas, saya yakin banget pelaporan SP tahunan badan OP itu pasti akan bergerak naik. Pasti lebih disiplin juga. Karena apa? Karena dalam tanda petik Mas Hafid itu ada semacam ancaman. Kan seperti orang Indonesia kan seperti itu. Kalau harus diancam-ancam dulu nih, kayak sekolah dulu ya. Kalau kamu nggak masuk sekolah, kalau kamu telat harus begini ya, harus begini ya. Akhirnya udahlah, bangun pagi-pagi berangkat ke sekolah. Ya kurang seperti itu. Jadi kalau sampai telat nih, kita akan periksa. Ya, masalahnya Mas David, belum ada pasal yang men-stop itu lebih clear. Itu, Kalau disampaikan wajib pajak yang telah melaporkan SPT akan segera lakukan pemeriksaan. Saya percaya Mas, itu akan berubah tingkat compliance-nya. Oke, Pak Sabar, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan setelah pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Update Bisnis, dan kali ini kita masih berbincang dengan Pak Sabar El Tobing selaku founder CEO dari High Five. Pak Sabar, berbicara mengenai sistem pelaporan pajak kita, yaitu Cortex. Cortex ya. Pada tahun-tahun lalu yang kita masih berbicara di mana Cortex masih tidak stabil, Bagaimana dengan keadaan Cortex saat ini? Oke, Mas. Sebenarnya ini udah di trial ya Mas, di tahun 2024 sesuai dengan PMK 81 tahun 2024. Memang udah di trial nih dari 2025 lah. PMK-nya tahun 2024 ya. Terus baru diterapkan di 2025 sampai 2026. Tetapi di 2025 ini waktu itu masih banyak perbaikan yang luar biasa. Masih error segala macam. Di trial dulu nih Mas. Waktu itu masuk di SPT OP dulu. Tapi kalau badan belum, masih pakai sistem yang lama. Tetapi
per 1 Januari ini Mas, 1 Januari 2025, semua pelaporan baik SPT, OP, mau badan itu semua harus masuk di Cortex. Ya. Dengan tingkat keyakinan yang tinggi nih Mas, kalau menurut saya sih, ini kan menurut saya, si DCP ini yakin bahwa sistem kami ini sudah cukup mumpuni lah untuk men-provide semua data yang masuk. Ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu. Ini pun menarik Mas, karena memang di disertasi saya itu saya angkat. Ya, dengan penelitian ini, bagaimana ya tanggapan, persepsi daripada wajib pajak pengguna daripada Cortex ini. Kalau dilihat belakang ini sudah semakin baik, tetapi tidak signifikan Mas, karena memang masih kadang error segala macam. Apalagi di tahap-tahap akhir pelaporan SPT orang pribadi sama badan itu, mungkin karena banyaknya data yang masuk dari jutaan wajib pajak masuk menggunakan Cortex ini, tidak mumpuni ya sistem yang dibangun ini, masih down segala macam. Ya. Tetapi saya memiliki keyakinan sih Mas, untuk nextnya itu pasti akan lebih bagus. Ya, sebenarnya ini nggak perlu kejadian sebenarnya Mas. Pernah juga saya ulas di perbincangan sebelumnya, mestinya DJP sangat hati-hati dalam penerapan Cortex ini. Ya, di trial dulu, misalnya di Jakarta, di kota besar, misalnya di 5 kota besar di Indonesia. Pasang dulu nih sistemnya nih, oh canggih nggak, oh bagus, baru bergerak ke 10 kota besar berikutnya, 20 kota sampai ke 38 provinsi. Tetapi yang terjadi, kenapa kok agak sedikit jadi crowded dan juga jadi perbincangan yang cukup panas juga di media sosial, karena memang penerapannya itu secara nasional, yang belum di trial kan seperti itu. Mestinya mereka belajar ya Mas, seperti yang saya sampaikan dulu, mereka belajar dari penerapan e-faktur ya. Dulu kita konvensional banget tuh e-faktur itu. Sekarang faktur pajak ya, beralih ke e-faktur. Itu bagus tuh dicoba dulu. Dicoba dulu di Jakarta, coba dulu Jawa Barat, Bali dan segala macam. Setelah 5 kota besar ini mumpuni dan memang tidak ada masalah, walaupun ada masalah segera ditangani dengan sangat baik, baru diterapkan secara nasional. Permasalahannya adalah Cortex ini tidak mengadopsi yang lama. Langsung pukul rata, matikan sistem lama, pasang sistem baru. Mestinya tetap aja sistem lama itu dibuka sambil sistem baru dijalankan, kan seperti itu. Kalau sistem baru ini udah dijalankan, terus ini ditutup, orang kan jadi mau nggak mau memakai sistem baru ini, yang mana ini belum teruji. Jadi kalau Mas David nanya sekarang apakah jauh lebih baik? Iya, tapi belum 100%. Ya, karena masih banyak yang error, data juga belum sepenuhnya masuk. Karena gini Mas, ini kan ada transfer data, transmigrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Jadi semua sistem lama DCP ini yang udah misalnya sampai 5-10 tahun yang lalu, itu kan mereka pindahkan secara automatically masuk ke sistem baru ini. Itu transfer datanya itu Mas, itu nggak valid 100%. Jadi masih banyak data-data yang belum masuk 100%. Ini akan merepotkan wajib pajak Indonesia. Kenapa merepotkan seperti itu? Karena mereka akan cek ulang, misalnya 20 data saya yang lama harus masuk dong di Cortex ini. Ternyata cuma 17. Terus hilang dong 3. Saya harus input lagi nih. Atau mana yang hilang? Akan repot Mas. Harusnya kan udah 100% aja dites dulu, ada 20 data yang dimigrasi ke yang baru, pastikan 20 data itu ada. Faktanya sekarang itu nggak ada semua, ada yang 100%, tapi ada yang tidak 100%. Nah, ini menurut saya menjadi PR ya, sampai hari ini, sehingga memang perlu perbaikan yang berkelanjutan Mas David. Baik, bagaimana peran dari konsultan pajak nih, ya, dengan menggunakan Cortex yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan di awal bahwa adanya status keterlambatan bagi orang pribadi walaupun diberikan relaksasi sampai dengan April dan juga untuk badan usaha, gitu kan. Bagaimana konsultan pajak perannya menghadapi untuk target dari pemerintah agar wajib pajak ini dapat disiplin untuk melaporkan tepat waktu? Baik. Ya, pertama Mas David, bahwa memang konsultan ini adalah menjadi mitra strategis DJP itu dulu. Jadi selama ini mungkin ada persepsi yang kurang tepat ya, seolah-olah konsultan ini menjadi kayak lawan daripada DJP karena jauh lebih berpihak kepada si wajib pajak. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena begini Mas David, kita pun disertifikasi oleh Kemenq. Kita udah ujian sertifikasi, namanya ujian sertifikasi konsultan pajak. Bahkan itu ada tingkatannya Mas David, ada tingkat A, B, C.
Sebenarnya dengan kita disertifikasi oleh Kemenq, berarti mereka sudah yakin bahwa memang semua pengetahuan dan keberpihakan itu pun netral, itu baik ke WP maupun ke si DJP. Karena pun kami tidak boleh terlalu memihak kepada si wajib pajak, terlalu memihak kepada si DJP. Ya, bagaimanapun yang kita terapkan adalah peraturan. Baik Kemenq dalam DJP maupun konsultan adalah patokannya adalah peraturan. Kita nggak bisa keluar dari peraturan. Sebenarnya peran daripada konsultan pajak ini pastinya mengedukasi, Mas. Udah pasti itu. Kenapa kami harus mengedukasi ini, Mas David? Karena kami adalah pihak yang secara konsisten belajar atas setiap peraturan. Itu dulu. Dan yang mengupdate setiap kebijakan peraturan dari Kemenq. Itu berbeda dengan wajib pajak. Karena fokus daripada wajib pajak Indonesia ini adalah bukan bagaimana membayar pajak. Tetapi bagaimana menjalankan bisnisnya tetap sustain dan bisa growth. Kan seperti itu. Kami sebagai konsultan, sebagai tax consultant, mengambil bagian daripada tugas daripada si wajib pajak. Ya, mengambil sedikit pekerjaan yang mestinya mereka tidak perlu fokus di situ. Ya, yaitu memberikan edukasi dan juga memastikan semua pelaporan perpajakan mereka sudah sesuai dengan aturan. Jadi memberikan edukasi dan menjadi mitra strategis daripada DJP untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak Indonesia, Mas David. Nah, terakhir nih, apa ada saran atau masukan dari Pak Sabar selaku konsultan pajak juga gitu ya? Apa yang perlu dilakukan oleh badan ataupun orang pribadi dalam pelaporan pajak ini? Ya, pastinya Mas David kehati-hatian ya. Data itu harus benar valid. Kenapa? Karena semua sudah terbuka di Cortex. Bahkan Indonesia sudah menandatangani namanya Automatic Exchange of Information, keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan. Pastikan semua data sudah valid. Ya, jangan sampai ada data yang dimodifikasi. Ya, ini bahaya. Karena begitu ketahuan data itu dimodifikasi dan itu menjadi temuan daripada DJP, maka bukan hanya pemeriksaan yang akan lakukan, tapi penyidikan, Mas. Karena dianggap melampirkan data yang tidak sesuai, ya, dan itu masuk ke ranah pidana. Apa perbedaan pemeriksaan dan penyidikan? Kalau pemeriksaan itu, Mas, menguji kepatuhan. Fokusnya itu adalah menguji kepatuhan, apakah sudah patuh atau tidak. Tetapi kalau pidana itu ada indikasi penggelapan pajak yang terjadi di sana, dan itu memang sampai ke ranah penjara dan juga masuk ke penyidikan, Mas. Itu areanya beda, itu masuk ke penyidikan. Yang jadi pesan saya, Mas, sebagai tax consultant adalah pastikan semua data itu valid dan juga gunakan konsultan yang benar-benar bersertifikasi yang berbadan hukum resmi. Ya, kenapa? Karena kita pun melakukan pelaporan secara konsisten kepada Kemenq. Siapa wajib pajak yang kita kelola dan bagaimana pelaporan kita. Itu ada tanggung jawab kita yang kita laporkan. Sehingga si wajib pajak pun ya memastikan bahwa kliennya ini benar-benar dikelola dengan sangat baik. Itu sih, Mas. Dan juga laporan keuangan ini sangat penting ya. Laporan keuangan ini menjadi sangat penting untuk si wajib pajak itu menyusun dengan sangat baik dan jangan dimodifikasi. Oh, saya ngerti nih buat laporan keuangan, tapi belum tentu sesuai dengan standar akuntansi, Mas. Karena laporan keuangan yang disusun oleh si wajib pajak ini harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, maka dianggap itu bukan laporan keuangan, Mas. Ini penting buat dipahami oleh para pengusaha Indonesia, Mas. Jadi ada standarnya laporan keuangan? Ada, Mas. Dan itu sudah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Saya kan salah satu anggota utama dari Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi kita bekerja, kita mengaudit itu sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang kita adopsi daripada International Financial Reporting Standard, Mas. Baik, Pak Sabar, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih sudah hadir kembali di Jawpos TV. Dan kita berharap semoga sistem pelaporan pajak ini semakin hari semakin clear dan juga wajib pajak juga semakin disiplin untuk melaporkan pajaknya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini.